Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jadi kali ini aku mau bikin tutorial cara pemakaian soplen untuk pemula. Buat kalian yang belum tahu gimana sih caranya pakai soplen, yang baru mau nyoba atau yang belum bisa pakai soplen gitu kan. Karena waktu itu aku sempat posting foto di Facebook dan ada salah seorang yang komentar gitu, Kak bikin tutorial pemakaian cara pakai soplen dong gitu, karena aku kan nggak bisa gitu, nggak bisa. Oke, jadi kali ini aku mau bikin tutorial cara pemakaian soplen versi aku ya. Jadi yang pertama kalian itu harus punya soplensnya tentunya ya. Yang pertama kalian harus punya soplensnya dan cairan soplensnya juga. Untuk mereknya bebas ya, bisa merek apa aja itu terserah. Nah di sini aku mau share-nya tentang cara pemakaiannya itu seperti apa. Nah jadi siapkan dulu soplensnya, kemudian sebenarnya susah-susah gampang sih ya. Nah mungkin kalau orang yang udah terbiasa pakai soft itu bakalan gampang banget sih dipakainya, satu tangan juga bisa. Tapi kalau buat mereka yang masih pemula dan memang belum pernah sama sekali pakai soft nah itu dia yang mungkin mereka bakalan bingung gimana sih cara pakai soft lens itu susah nggak sih pakainya atau sakit nggak sih gitu. Nah jadi di sini aku mau kasih lihat kalian cara pakai soplensnya itu gimana. Jadi aku mau gunain capitan buat soplensnya kayak gini. Nah, jadi kalian ambil soplensnya, kemudian letakkan di alat yang ini di sini. Nah pastikan dulu ini soplensnya sudah ditetesin cairan soplens ya, jadi biar mata kalian itu nggak kering, jadi harus ditetesin air soplensnya, terus dibersihin juga ya. Jangan lupa sebelum pakai dan setelah pakainya itu harus banget dibersihin soplensnya. Nah kalau sudah dikasih cairan soplens, jadi langsung aja ini jari tengah kalian pegang di sini, jadi ditarik ke bawah, terus jari telunjuk kalian itu di atas. Nah jadi dibuka kayak gini, terus ini pegang seperti kalian cubit, nah antara telunjuk sama jempol. Nah terus yang tengah bagian gini, nah jadi gini ya pegangnya, caranya gini. Terus jari telunjuk kalian yang satunya lagi dibuat ke atasin pemakaiannya. Nah terus langsung diarahin ke bola mata kalian. Nah otomatis nanti langsung nyedot sendiri gitu, langsung ceplok gitu, langsung nempel gitu. Nah setelah itu langsung kalian kedipin, terus nanti si soplensnya itu bakalan ngatur posisi dia gitu, bakalan ngikutin bola matanya gitu. Nah gini, nah kayak gini. Kita pasang lagi yang sebelahnya lagi. Jadi capitan ini ya kalian juga harus punya sama yang ini. Biasanya kalau misalkan di tukang softlen atau di online shop yang jual softlen itu bakalan ada softlensnya, ada cairannya, terus ada alat wadah kecil yang kayak gini nih, tempat softlensnya kayak gini, terus ada juga capitannya. Biasanya ada yang suka kasih gratis ya, atau bisa ada yang juga yang dibeli gitu, tapi kalau beli ini harganya murah kok, nggak sampai 5.000 kan. Nah gini ya, setelah masuk jadi tinggal kalian jangan ngedip, terus tinggal kalian arahin ininya, ditaruh di sini, dideketin ke mata, nanti otomatis jadi ceplok sendiri gitu, jadi ya nyedot sendiri gitu. Kalau udah kena mata pasti bakalan langsung ceplok, apa sih ya, gimana sih ya jelas ya, bakalan langsung nyedot sendiri gitu loh. Nah untuk posisinya juga nanti pas langsung dikedip-kedipin aja, nanti bakalan nyesuaiin sama matanya, jadi posisinya bakalan nyesuaiin sama matanya. Nah jadi gitu ya. Terus sedikit tips dari aku juga sih, kalau misalkan kalian kalau softline kan ada tanggal kadaluarsanya ya. Kalau softline itu biasanya ada tanggal kadaluarsanya, ada tanggal pemakaiannya juga. Nah biasanya yang umumnya itu yang paling murah itu biasanya pemakaiannya itu 6 bulan, jadi bisa dipakai 6 bulan. Tapi di sini aku nggak pakai sejauh itu gitu, walaupun bisa dipakai 6 bulan, selama 6 bulan, tapi aku biasanya nggak sampai 6 bulan, paling 1 atau 2 bulan, paling lama 2 bulan setengah ya, atau kurang 3 bulan ya, pokoknya itu kurang dari 3 bulan aku udah ganti lagi soft lensnya. Dan untuk cairannya itu kalian ya, cairannya ini aku pakai X2 dan ini aku belinya yang gede, tapi
tapi ada juga yang mininya gitu, ada yang sedangnya, ada yang kecilnya juga. Tinggal kalian cari aja, tinggal kalian tanya aja ke online shop yang jual soft lensnya atau ke optik-optiknya. Dan untuk cairannya juga kalian harus ganti 1 bulan 1 kali. Jadi setiap 1 bulan itu kalian harus ganti cairannya. Itu harus banget rutin diganti cairannya. Pokoknya kalau misalkan kalian pakai soft lens itu harus bener-bener rutin bersihin soft lensnya. Jadi sebelum pakai itu harus udah dicuci soft lensnya, itu pakai air soft lensnya harus udah dibersihin, jadi tinggal digini-giniin aja. Terus dari mulai cairannya harus diganti 1 bulan sekali, terus dari mulai soft lensnya juga harus sering diganti. Pokoknya sebelum masa kadaluarsanya habis sudah harus diganti. Nah kalau misalkan pemakaiannya 3 bulan, berarti sebelum 3 bulan jangan lebih gitu, harus udah ganti soft lens. Nah kalau aku sih biasanya 1 atau 2 bulan udah ganti ya. Nah untuk cairannya aku rutin banget, emang harus diganti setiap 1 bulan sekali, itu harus ganti cairan soft lens gitu. Ganti yang baru ya, bukan ganti merek. Kalau merek itu terserah kalian ya, mau merek apapun juga terserah ya. Tapi kalau jadi gantinya itu ganti yang baru gitu, ganti yang baru cairan soft lensnya. Nah terus juga yang perlu diperhatikan juga buat kalian yang pemula yang mungkin belum tahu. Oke, jadi kalau tadi itu tutorial cara pemasangan soft lens, dan kali ini aku mau bikin tutorial cara lepas soft lensnya juga. Nah kalau misalkan ada pasang harus ada bongkarnya juga dong ya, nanti takutnya kalian bingung gimana cara copotnya gitu. Jadi untuk cara copotnya itu gampang banget. Jadi pastiin dulu tangan kalian bersih, jadi jangan habis makan gorengan atau makan, pokoknya cuci tangan dulu, pastiin tangan kalian itu bersih ya. Jadi gampang banget sih untuk copotnya, tinggal kalian gunain telunjuk sama ibu jari kalian, lalu tinggal dicubit. Jadi dicubitnya di area soft lensnya gitu, tinggal dicubit langsung copot ya. Oke, jadi gini, tinggal kalian melek kayak gini. Nah kalau kalian susah atau orangnya yang emang suka kedip-kedip gitu, jadi diusahakan di sini kalian nggak kedip ya, jadi diusahakan nggak kedip. Nah kalau misalkan kalian susah kayak gini, copot dengan satu kayak gini. Nah kalau aku sih karena udah biasa, jadi aku bisa copot kayak gini ya. Tapi kalau misalkan kalian susah, nah untuk yang satu, nah ini aku cubit dan otomatis udah lepas. Nah kalian langsung bersihin, langsung taruh di tempat soft lensnya gitu. Nah yang kayak gini, terus kalian pastiin bersihin dulu sama cairan soft lensnya. Jadi diganti gitu cairannya sambil dibersihin juga. Nah kalau misalkan kalian susah nih, nggak bisa pakai 1 tangan gitu, atau orang yang suka kedip-kedip, nah jadi sama caranya ya, sama kalian gunain telunjuk kalian sama ibu jari, dan yang tangan satunya lagi itu buat ngangkat kelopak mata kalian ke atas. Nah yang satu lagi kayak gini ya, kayak seperti tadi yang masang, cuman ini dicubit ya, dicopot. Nah jadi gini, tinggal kalian melotot aja, jadi jangan kedip, terus dicubit di area soft lensnya, otomatis soft lensnya udah copot gitu deh. Gampang sih sebenarnya, cuman di sini kalau misalkan kalian pakai soft lens itu mungkin perawatannya ya, jadi perawatannya itu harus ekstra banget. Jadi jangan sampai lupa sama kadaluarsa soft lensnya. Jadi bisa kalian tulisin gitu. Nah misalnya kalian bukanya itu tanggal berapa, misalnya kalian belinya tanggal berapa, terus kalian buka atau pemakaian pertama, pokoknya dari pertama dibuka, kemasannya dibuka, dipindahin ke tempat yang kayak gini. Kalian kalau orang yang sering lupa ya, tinggal tulisin aja di bawahnya tanggal kadaluarsanya berapa. Nah kalian misalnya, kalau aku sih biasanya 2 bulan, jadi aku hitung dari pertama kali dibuka 2 bulan ke depan gitu, aku hitung. Nah ini kadaluarsanya 8 Mei ya, 8 Mei bulan ini. Ini sekarang udah tanggal 1 Mei dan udah sebentar lagi. Nah ini tinggal langsung diganti, dibuang ya. Jadi sebelum kalian buang juga kalian harus banget
robek dulu, jadi takutnya, jadi jangan dibuang dalam keadaan utuh gitu, soft lensnya itu dalam keadaan utuh, apalagi bersama dibuang dengan tempatnya dan utuh gitu loh. Jadi harus kalian sobek-sobek dulu, karena apalagi kalau kalian tinggalnya di daerah perkotaan ya, takutnya ada yang nyalahgunain atau ada yang ikutin kalian, atau terus kemudian nanti dipungut, dijual ulang kembali ya, serem banget ya. Jadi untuk jaga-jaga kalian sobek aja sebelum dibuang, itu kalian sobek aja soft lensnya baru kemudian dibuang gitu. Nah untuk tempatnya juga harus rutin diganti ya, sama seperti cairannya. Dan biasanya kalau aku ganti soft lens, ganti juga tempatnya gitu. Nah jadi itu dia gimana cara aku tutorial cara pemasangan soft lens dan cara bukanya juga buat kalian pemula yang mungkin belum pernah sama sekali pakai soft lens dan mau coba pakai soft lens. Nah itu dia tipsnya dari aku. Jadi yang pertama, aku ulangi lagi ya. Jadi yang pertama, kalian itu harus tahu kondisi mata kalian itu seperti apa. Apakah mata kalian itu normal, apakah mata kalian itu minus, karena soft lensnya itu beda ya antara yang mata normal dan mata minus. Dan minusnya itu berapa juga ada berapa ukuran berapanya gitu, minusnya itu berapa, jadi soft lensnya itu beda ya. Jadi tinggal kalian langsung konsultasikan aja sama penjualnya. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, kalian harus tahu diameter yang cocok sama mata kalian itu berapa diameternya. Nah kalau yang umum, biasanya umum itu 14,5 ya, kayak yang seperti aku pakai tadi, diameternya gitu. Nah kalau misalkan kalian pengen yang diameternya 15 atau misalkan yang lebih dari itu, yang lebih gede, pokoknya yang lebih gede biar kelihatan matanya itu jadi blow gitu, jadi gede gitu bola matanya, kalian cari yang sesuai kalian mau gitu. Tapi kalau misalkan kalian mau yang biasa-biasa aja, aku saranin coba dulu deh pakai yang ukurannya 14 atau 14,5 untuk diameternya. Oke, segitu aja dari aku. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.